Selamat bergabung di Cahaya Bagi Negeri, kongsi facai. Imlek menjadi perayaan tahun baru yang penting dalam budaya Tionghoa. Imlek identik dengan kegembiraan, hiasan warna-warni, dan harapan akan kesuksesan di masa yang akan datang. Namun, selain kegembiraan dalam perayaan Imlek, apakah ada makna berharga yang tersimpan di dalamnya? Temukan jawabannya hari ini di Cahaya Bagi Negeri bersama dengan saya Mark McClendon. Dan saya Maria Kaismetan. Setiap tahun komunitas Tionghoa di seluruh dunia merayakan Imlek sebagai warisan tradisi dari nenek moyang. Lebih dari 2 miliar orang, hampir seperempat umat manusia berhenti bekerja untuk kumpul keluarga dan mengikuti tradisi yang sudah berusia ribuan tahun ini. Lalu apakah Imlek hanya sekedar ritual budaya atau sesungguhnya ada hikmat lain yang terkandung di dalamnya? Merayakan Imlek yang juga dikenal sebagai Tahun Baru Lunar pasti ada makan bersama keluarga, kunjungan kepada sanak saudara, serta berkunjung ke tempat-tempat wisata tertentu, serta berbagai macam momen bersama yang diadakan bersama orang-orang terkasih. Nah, salah satu tradisi yang paling identik dengan Imlek adalah memberikan angpao. Amplop merah berisi uang dan dibagikan kepada anak-anak atau cucu-cucu sebagai tanda kasih sayang dan juga harapan untuk kesuksesan di tahun yang baru ini. Hal ini membuat tradisi Imlek syarat dengan kedermawanan dan juga kemurahan hati. Ada survei dibuat oleh United Overseas Bank yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya rata-rata orang Indonesia menghabiskan sekitar 10 juta rupiah untuk perayaan Tahun Baru Imlek. Dan sepertiganya digunakan untuk traveling dan 20% untuk angpau. Kelihatan sekali ya dari data ini bahwa memberi atau berbagi menjadi sebuah budaya penting dalam perayaan Imlek. Nah, apakah masih ada hal-hal mulia lainnya yang terdapat dalam hari raya besar ini? Dan bagaimana cara kita menyelaraskannya dengan nilai-nilai yang kita miliki sebagai umat Kristen? Untuk itu telah hadir bersama dengan kita Bapak Juwono Sudirgo, seorang guru Financial Freedom. Selamat datang Pak. Dan juga Bapak Pendeta Supeno Lembang. Dia adalah Ketua Sinode Gereja Kristen Nafiri Sion dan juga Dewan Penasehat The Parenting Project CBN. Selamat datang Pak Supeno. Nah, mulailah kita mau coba untuk gali sedikit mengenai harta ya yang tersimpan di dalam Imlek. Pak Juwono, kira-kira apa ya Pak yang menjadi pengalaman Bapak di sejak masa kecilnya Bapak di Imlek, Pak? Terima kasih Pak Mark. Ya, sebagai salah satu anak dari etnis Chinese, ada keberuntungan saya bisa menikmati 2 kali tahun baru di mana kebersamaan dan keluarga itu kita bisa berkumpul. Ada makna moral di mana ini adalah satu kesempatan untuk berkumpul. Pertama, tahun baru Masehi, ya seperti kita tahu seluruh dunia merayakan, ini based on Masehi, Al-Masih, berarti kelahiran Kristus yang udah masuk ke tahun 2024. Dan yang kedua, sebagai etnis Chinese, kita juga punya Imlek sebagai tradisi budaya yang leluhur, yang hari ini kita mungkin maknai bukan secara spiritual, tapi secara moral juga, soal kebersamaan. Jadi 2 kali kesempatan itu pasti berbahagia, apalagi buat anak-anak sejak saya kecil gitu Pak Mark. Iya, pasti ya Pak Supeno. Apa sih makna sebenarnya yang terdapat di Imlek Pak? Silakan. Terima kasih Pak Mark. Terima kasih untuk menghadirkan saya di ruang yang baik ini. Jadi di dalam tradisi Tionghoa, Imlek itu adalah sebuah perubahan, sebuah reset point. Kalau di handphone kita ini adalah reset. Tapi saya memandangnya ini adalah sebuah perubahan
yang lebih membuat kita lebih optimis. Sejatinya ini adalah perubahan musim. Jadi kita ini kalau orang Tionghoa melihat ini adalah permulaan musim semi. Ini makanya disebut Chunjie. Chunjie itu adalah permulaan mulai bersemi segala sesuatu. Jadi dikasih benih. Angpau itu sejatinya dulu adalah benih. So, kalau saya mempunyai benih anggur yang hebat ya, saya akan keep it dan saya akan kasih ke anak saya. Tapi karena benih dan lain segala sekarang sudah bisa dibeli online, jadi mereka kasih uang sebagai modal untuk mulai berusaha. Tapi intinya adalah perubahan. Jadi seperti yang Pak Juwono katakan, ini adalah sebuah uh, optimisme booster, kalau boleh dijadikan satu istilah ya. Jadi tempat orang makan-makan kita harus melawan semua yang jahat lah begitu. Berarti mirip-mirip lah sebenarnya dengan tahun baru kalender atau Masehi, di mana kita memasuki tahun baru biasanya disertai dengan optimisme untuk tahun yang baru. Orang bikin resolusi tahun baru, ya kan, karena dia menunggangi optimisme itu. Tetapi sekarang kita memasuki tahun baru Chinese ya, Imlek. Itu berarti orang Chinese yang sangat ya beruntung sekali ya. Mereka itu dapat dua ombak, dua gelombang. Dia double. Sementara kami orang lain ya dapatnya cuma satu. Wah, ini mungkin ada sebabnya kenapa orang Chinese itu selalu optimis ya Pak ya kali ya. 2 kali lipat. Nah, itu gimana ya? Jadi kalau itu saya boleh tanya ya, itu bagaimana Pak Juwono kalau orang Chinese itu misalnya ya, itu saya kenal itu punya tradisi banyak yang betul-betul itu sangat konservatif mengikuti tradisi keluarga turun-temurun. Lalu berjumpa dengan kita yang mungkin adalah orang yang percaya ya kepada Kristus yang memiliki nilai sendiri. Nah, apakah kadang-kadang ada ini enggak ya, ada benturan atau hal ketegangan atau hal yang muncul seperti itu Pak Juwono? Kalau bagi saya melihat hal yang positif tadi seperti Pak Supeno sampaikan adalah bagaimana kita melihat ini sebagai peluang ya. Kalau secara finansial mungkin kita bisa melihat ini peluang, tadi secara sosial udah dapat, kita berkumpul ya, berbagi juga, tadi sudah disampaikan, tapi secara komersial juga ada. Jadi kita lihat mall semua ramai ya, terus kemudian bisnis kesempatan nih ya, orderan kue, toko buah, everything kesempatan yang juga untuk kita diberkati lah istilahnya ya. Dan ini nggak cuma yang Chinese, karena semua kesempatan ini bisa dipakai, apalagi 1/4 penduduk dunia itu ikut merayakan ya. Bahkan kalau saya pernah tahun baru di Jepang, mereka nggak merayakan tahun baru Masehi. Justru di Lunar New Year ini atau di Imlek ini mereka merayakan dengan cukup panjang sampai bulan purnama, kalau istilah Chinese-nya Cap Gomeh. Nah, peluang-peluang ini yang sebenarnya boleh digali. Secara finansial juga ini kesempatan, tinggal caranya. Nah, cara kita sebagai orang percaya, kita memang tidak boleh masuk ke mitos atau ritual atau spiritual yang background-nya berbeda dengan iman Kristen. Tapi secara moral, tadi secara sosial, kita bisa mempergunakan ini justru untuk menyesuaikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan untuk kita masuk ketika kita berkumpul dengan keluarga. Pak Mark, untuk berbagi, untuk mengasihi, ini masuklah kebenaran yang kita bisa bawa dalam perilaku kita sehari-hari, khususnya di tengah keluarga dan kerabat. Ini peluang yang bagi saya tadi bukan cuma finansial, sosial juga ada ya, tapi ini juga peluang untuk kita bisa berkumpul bersama. Ini secara firman Tuhan itu sangat-sangat cocok buat kita memanfaatkan kesempatan ini, Pak Mark. Benar sekali ya. Gimana ya, that's so beautiful. Terus Pak Supeno sebagai gembala gereja, terus bagaimana Imlek itu, apakah itu juga hadir di dalam gereja? Apakah itu juga kesempatan dalam misalnya ibadah khusus dan sebagainya? Kira-kira bagaimana Pak?
Baik, terima kasih Pak Mak. Jadi begini, di dalam gereja kami ada tradisi tentu tadi sudah dengan baik Pak Mak sudah menyampaikan. Jadi ada membagi kebahagiaan. Kalau kita lihat Imlek itu harus dipisahkan dua hal. Satu mengenai budaya yaitu permulaan dari musim semi. Satu lagi adalah perayaan ibadah kepercayaan. Jadi ini memang dua hal yang bagi saya sebagai keturunan Tionghoa harus memisahkannya dengan hati-hati. Karena itu bisa berbaur. Jadi kalau menjawab tadi tradisi perayaan di Imlek, tentu saya menyediakan angpau kecil untuk anak-anak yang belum menikah dan seterusnya. Tapi kalau dijadikan misalkan saya tidak akan mengundang sih, kalau gereja saya tidak akan mengundang barongsai ke dalam gereja sebagai pengganti penyanyi tamborin gitu ya. Karena barongsai itu mempunyai nilai-nilai untuk mengusir. Jadi ceritakan nien-nien itu dianggap makhluk mitos yang mengganggu, yang mengambil hasil bonus tahun lalu habis. Jadi waktu kalau istilah keuangan Pak Yuwono mungkin waktu tutup buku terjadi kerugian. Jadi orang Tionghoa bilang ini diambil oleh makhluk mitos ini namanya Niena. Untuk itu harus dilawan dengan firecrackers, dengan petasan yang meriah, dengan makhluk yang lebih besar yaitu naga itu. Naga itu untuk sebagai simbolik we have our own dragon gitu. Jadi terus ada barongsai dia kemana-mana. Tapi ini lama-lama kan jadi sebuah tradisi yang menyenangkan. Tapi kalau di gereja saya akan mengambil tadi karena di dalam ucapan Imlek itu tadi selain disampaikan dengan baik ada makan, ada angpau, ada baju merah, ada firecracker, tapi ada satu lagi yaitu puisi. Sebetulnya Pak Mark sudah mulai tadi kongsi facai gitu. Wan si jui. Jadi dia ada 4 kata yang diulang-ulang, senti kang gitu. Jadi ada semacam pantun yang hanya disebutkan dari tanggal 1 seperti Pak Yuwono katakan sampai tanggal 15. So we have 15 days of 15 hari masa ini ya, masa anugerah inilah untuk menyampaikan selamat kepada keluarga. Jadi kalau di gereja saya ucapan-ucapan itu seperti kongsi facai kan artinya Anda selamat, Anda meledak dengan kesuksesan kan gitu ya. Jadi itu ucapan adalah doa. Jadi doa-doa itu wan sejui 10.000 masalah dapat teratasi. Nah, ini kalau itu saya akan pakai misalnya di gereja, mari sama-sama mengatakan. Tapi sampai di situ Pak Amar, kalau saya kita jelas bahwa orientasi kita kan bukan cuma hidup di dunia ini, kita ada jalan yaitu Kristus sebagai juru selamat. Kita berbeda dengan budaya yang kuno ya. Begitu Bapak. Luar biasa. Jadi kesempatan juga sebenarnya untuk bersaksi ya bagaimana Kristus sebagai yang mendatangkan kemerdekaan dan pelepasan buat umatnya. Mungkin itu juga adalah kesempatan di setiap hari raya Imlek untuk kita sambil merayakan secara tradisi sebagai orang Tionghoa, tetapi juga sambil memberitakan bahwa ada juru selamat yang melakukan itu buat kita ya. Betul sekali. Saya mau tambahkan sedikit justru menurut saya pada momen seperti ini kita harus infuse sedikit budaya Tionghoa supaya Kristen itu bukan agama Barat. Jadi kan selama ini terjadi konsepsi orang-orang tua khususnya orang Tionghoa bilang bahwa ini adalah agama dari Barat.
kita orang Timur punya agama Timur, tapi kita harus sedikit mengakulturasi kebudayaan supaya tidak dianggap sebagai agama eksklusif dari Barat. Kira-kira begitu. Jadi ini saya setuju sekali, ini adalah kesempatan orang-orang bisa ikut merayakan dan mereka datang. Kalau bilang misalnya anak-anak datang ke gereja dong, nanti dapat angpau. Kan orang tuanya bawa ke gereja. Nah, pada kebaktian kita doakan supaya mereka mengalami pembaruan pikiran. Luar biasa. Saya sayang sekali waktu kita langsung raib, langsung habis. Terlalu seru. Tapi saya mau memberi kata terakhir kepada Pak Juwono. Mungkin apa Pak harapan ekspektasi Bapak untuk tahun ini, dan juga mungkin Bapak bisa kasih kata-kata semangat buat teman-teman kita Tionghoa yang menyaksikan, apa yang menjadi harapan dan doa Bapak buat kita semua di tahun ini. Oke, terima kasih Pak Mark. Nah, karena ini tahun baru ya, biasanya orang suka bikin resolusi baru. Nah, kita juga bisa melihat tahun ini sebagai tahun di mana kita mau melangkah sesuatu, musim semi berarti sesuatu yang baru dari segi yang benar. Tentunya kita tidak menggunakan kesempatan ini sebagai dengan cara yang vulgar, misalnya pesta pora, ya itu juga sangat merugikan dan secara finansial juga kurang baik. Tapi kita bisa menggunakan dengan sederhana, frugal, bukan vulgar, dan itu bermanfaat, termasuk mendidik kepada anak-anak. Pada saat misalnya, dulu kita suka memberi angpau ke anak-anak, terus kemudian anak mungkin dapat dari keluarga yang lain, sejumlah yang cukup banyak ya, tebal barangkali kalau keluarganya besar. Nah, orang tua seringkali kurang memanfaatkan kesempatan ini sebagai benih yang tadi Pak Surpena bilang, ini untuk mereka menabung untuk masa depan. Nah, ini kesempatan lagi untuk mengedukasi mereka. Yang terjadi dulu, ini masa kecil kita, nih mama simpan daripada nanti uangnya hilang ya, nanti simpan di mama saja. Nah, pada saat kita orang tua berkata demikian, terus tidak mempraktekkan menabung, uangnya terpakai oleh orang tua, katanya pertama kali anak mengenal investasi bodong jadinya. Malah justru titip mama jangan, padahal kalau dipegang serius juga berbahaya. Biasanya saya gunakan untuk mereka simpan di tabungan, sekarang ada tabungan untuk anak-anak juga bisa, atau reksadana. Mereka bisa mengamati bahwa uangnya juga berkembang, bertumbuh. Ini benih untuk masa depan mereka. Jadi kesempatan sekaligus memberkati, mengedukasi, dan untuk kita bisa merangkul teman-teman kita juga, keluarga, dan kita bisa bangkit bersama-sama melihat masa depan ini. Hari ini adalah benihnya, kita menuai bersama dengan Tuhan ketika kita berjalan dengan kebenaran yang kita lakukan dengan firman Tuhan. Wow. Teman-teman semua, Tong Si Facai, dan kita pergunakan kesempatan ini untuk saling memberkati, saling berbagi dengan cara-cara nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu bisa dilaksanakan di tengah keluarga. Luar biasa, terima kasih. Dan itu wejangan yang sangat bagus, tercatat semua, namanya juga Guru Financial Freedom. Terima kasih Pak Juwono, terima kasih juga Pak Supeno, luar biasa. Bapak Pendeta yang memberi kami juga arahan bagaimana di dalam konteks gereja kami bisa memaknainya itu dengan cara yang bertanggung jawab dan menjadi berkat buat semua. Terima kasih kepada kalian berdua, sangat luar biasa. Sampai jumpa di lain kesempatan di Cahaya Bagi Negeri. Terima kasih. Wow, itu sangat bagus sekali. Saya bisa seharian ngobrol sama itu dua bapak. Ya, sangat memberkati ya apa yang dibagikan tadi. Iya, karena masing-masing punya wisdom ya. Itu kan bedanya antara knowledge and wisdom. Right. Saya punya knowledge sedikit mengenai Imlek ya, karena kebiasaan dari tahun ke tahun ikut. Betul. Tapi saya nggak punya wisdom itu karena itu lahir daripada mereka yang di dalamnya yang memahami konteksnya. Itu sangat luar biasa. I really enjoy that. Right. Pernahkah Anda merenung seberapa jauh Anda rela pergi demi mencapai kesuksesan? Bagi Felicia, batasnya didorong terus sampai menjadi bencana. Kita saksikan kisahnya berikut ini. Nama saya Felicia.
Saya seorang yang punya mimpi besar dalam hidup saya. Saya pengen mengalahkan orang lain. Saya pengen jadi nomor satu. Saya pengen pokoknya terlihat saya hebat. Saya menomorsatukan pekerjaan saya dibandingkan menomorsatukan Tuhan. Jadi pastikan bahwa target-target kita terpenuhi setiap minggu, setiap bulan. Kita harus lebih bekerja keras. Semuanya bisa bekerja sama dan saya pergi pagi, saya pulang tengah malam, itu saya lakukan hampir setiap hari. Menjalankan bisnis network marketing. Tanpa saya sadari, tantangan itu membuat saya itu lupa waktu. Pertengahan tahun 2019, kesehatan saya semakin menurun. Tapi secara nggak langsung saya nggak sadar. Kok pucat banget? iya sih. Kayaknya kamu sakit ya? Kalau kamu sakit nggak usah dipaksain. Tapi enggak. Kita harus tetap jalan. Karena dari kehidupan saya, dari keluarga yang susah, saya nggak mau susah. Jadi saya tetap aja bekerja, saya tetap melakukan kegiatan saya masih traveling, saya masih pergi ke luar negeri ya. Ma? Aduh. Sakit semua, Pak. Kenapa? Ma? Punggungnya Papa. sakit. Kan Papa udah bilang, ini pasti Mama karena kerjanya terlalu diforsir. Udah hari ini gak usah kerja dulu ya, Ma ya? Tapi hari ini ada meeting, Pak. Masalah kerjaan atau meeting itu pasti bisa ditunda. Hari ini kita cek ke dokter ya? Kita Iya, cek Pak. kesehatan Mama. Di bulan November tahun 2019, saya masih ingat saya udah nggak bisa melakukan aktivitas saya. Saya pergi ke dokter si A bilang saya sakit MA. Terus kemudian saya pergi lagi karena ada kenalan suami saya. Akhirnya kami dikenalkan sama salah satu dokter internis terkenal. Dokternya bilang sama saya, kayaknya saya sakitnya itu sakit jantung. Terus kemudian saya dirujuk ke EKG. Terus saya EKG jantung, detak jantung saya itu 159, saya masih ingat. Tapi dia bilang, kayaknya saya lihat kamu sakitnya tiroid deh. Akhirnya dokternya merujuk saya untuk tes darah. Dari hasil pemeriksaan kami, Ibu baik-baik saja. Setelah hasil cek darah itu normal semuanya. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari dokter psikiater. Karena kan saya risau, saya nggak bisa tidur. Saya bercerita kepada dokter psikiater itu dan kemudian saya baru tahu itu masalah yang saya bikin sendiri. Sebenarnya tidak ada apa-apa yang mengganggu ibu, itu hanya perasaan ibu saja. Jadi saya merasa sakit saya ini karena saya punya kepahitan. Jadi saya mencari tahu siapa sih yang saya benci, siapa sih orang yang punya masalah sama saya. Tapi ternyata itu bukan problemnya, itu bukan masalahnya. Waktu itu saya ingat tanggal 31 Desember 2019 saya panas tinggi. Waktu saya masuk rumah sakit saya nggak tahu bahwa ternyata nilai albumin saya itu tinggal 2. Dan akhirnya kita memutuskan untuk transfusi albumin. Dan ternyata waktu transfusi albumin itu terjadi, saya mengalami satu masa kritis. Hidup saya sepertinya akan berakhir. Nggak mau mati sekarang. Dan saya merasa itu saatnya saya akan kehilangan nyawa saya. Itu keadaan yang sangat mencekam ya. Saya teriak sekencang-kencangnya sampai satu lantai rumah sakit itu juga kaget. Itu keadaan nggak enak banget, saya mengalami kesakitan waktu saya bernapas. Saya bisa lihat organ saya bergerak semuanya karena memang waktu itu berat badan saya mungkin tinggal 29 kilo. Dalam keadaan tidak sadar itu, saya merasa bahwa ada seseorang yang ada di atas kepala saya. Jadi waktu itu saya cuma ingat satu ayat firman Tuhan ya. Pernyataan seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia beriman bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Jadi kata-kata itu terngiang-ngiang sepanjang malam itu dalam diri saya. Saya bilang sama Tuhan, pokoknya saya percaya perempuan yang 12 tahun pendarahan aja bisa sembuh, saya pasti akan sembuh. Tuhan Yesus sangat mengasihi Ibu. Saya akan mendoakan Ibu. Tuhan jamah tubuh, jiwa, dan rohnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucapkan
mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Kan saya orangnya termasuk orang yang perfeksionis. Saya pengen sesuatu itu sesuai dengan apa yang saya mau, bukan seperti yang Tuhan mau, ya. Kalau tidak sesuai saya akan marah, saya akan emosi. Jadi saya mulai mengintrospeksi diri saya. Sebenarnya apa sih yang membuat saya bisa jadi seperti ini? Miskin di masa lalu membuat saya itu bertekad bahwa saya harus terkenal, saya harus jadi orang kaya, punya banyak uang. Tapi ternyata bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bukan seberapa banyak uang yang saya punya, tapi bagaimana saya bisa menjadi berkat buat orang lain dan buat orang banyak. Dan saya beriman saya pasti akan sembuh. Terus kemudian ternyata kan itu adalah iman, tapi ada proses yang harus saya lewatin. Kenyataannya saya tidak bisa berjalan. Saya mengalami satu kemunduran fisik yang secara manusia mungkin saya nggak bisa terima. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan fisioterapi untuk saya belajar berjalan. Jalannya cuma setapak, 2 tapak kan saya fisioterapi, belajar menggerakkan lagi saraf-saraf saya. Di balik recovery saya ini saya belajar untuk mengontrol emosi saya, menjadi seseorang yang jauh lebih sabar. Dalam kehidupan saya setelah saya sakit, saya belajar mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi sakit ini adalah salah satu proses Tuhan biar saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Sukses itu bagi kita mungkin menjadi kaya, menjadi terkenal, ya, atau menjadi sesuatu yang lebih hebat dari orang lain. Tapi bagi saya definisi sukses itu bukan seberapa banyak uang yang saya punya, tapi sebagaimana saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah kesuksesan yang sejati. Wow, itu adalah kesaksian yang luar biasa. Sangat Tahu nggak, memberkati. Ibu Maria, saya mengagumi bahwa dia berani bersaksi. Betul sekali. Dia menceritakan itu. Ya. Aku merasa seperti langsung set gitu. Aku bisa masuk ke dalam, aku bisa melihat bagaimana pergumulan dia. Wow, terima kasih kepada Ibu Felicia untuk keberanian dia menceritakan pergumulan yang dia lalui. Saya tadi sangat terkesan waktu dia memberikan statement bahwa sekarang aku mau memberikan apa yang aku punya kepada orang lain. Jadi terjadi turning point. Turning point. Yes, dari sebelumnya dia bekerja untuk diri aku, memperkaya dengan kerja keras apapun dia lakukan. Dan pada waktu dia mengalami berubah total. Jadi seringkali masalah atau bahkan musibah yang orang lain anggap sebagai musibah, itu adalah Tuhan izinkan proses di mana kita bisa berubah ke arah Kristus. Ya, kita kalau lihat Felicia ya, hampir seluruh kehidupan dia berubah. Bahkan kepribadian yang tadinya ambisius, ya, sikut menyikut demi dia dapat sukses atau dapat materi, ya menjadi orang yang malah ingin memberkati orang lain, yang sangat kalem, yang ingin menjadi blessing gitu loh. Kalau kita tarik ke belakang, Pak, akarnya itu karena takut. Gitu ya? Iya. Ketakutan itu membuat dia harus melakukan segala macam untuk dia berpikir bahwa dia akan atasi apa yang dia takuti tersebut. Nah itu benar, karena dia kan berkali-kali bilang, kan saya dari kecil miskin. Saya dari kecil dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Jadi dia fighting itu, benar juga. Itu karena dia sedang disetir, ya, dikekang oleh rasa takut. Jadi ketakutan itu pada akhirnya menguasai dia sedemikian rupa. Powerful. Ya, betul sekali. Ketakutan adalah sebuah momok yang bisa mematikan iman, mematikan kreativitas, dan juga mematikan daripada sel-sel di tubuh. Karena itu apa yang kita saksikan bersama tentang Felicia, itu adalah kisah yang menjadi sebuah pelajaran sangat berharga. Bahwa tidak ada satupun dari yang kita takutkan itu bisa menolong kita. Firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi
Dia memberikan roh keberanian. Dengan keberanian daripada Tuhan, paling tidak kita bisa mengatasi ketakutan kita dan bisa punya hikmat untuk kita mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan. Dan kita punya waktu untuk berdoa. Karena di dalam doa Tuhan akan menyampaikan apa-apa yang perlu kita lakukan. Saat ini saya mau berdoa bagi Anda sekalian yang mungkin saat ini dalam ketakutan. Tuhan akan melepaskan Anda dari ketakutan dan membuat Anda dimerdekakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, aku mau berdoa khusus untuk para wanita yang oleh himpitan hidup sehingga mereka terjebak oleh perasaan untuk memenuhi kehidupannya dan ketakutan itu semakin kuat sehingga mereka kadang-kadang harus terikat oleh masalah-masalah yang membuat mereka tidak bisa keluar. Hari ini aku mau berdoa bagi para wanita dimanapun Anda berada. Mari angkat kedua tanganmu. Mari serahkan segala hal yang engkau takuti sebab Tuhanlah Allah yang dapat membebaskan engkau dari segala macam ketakutan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang penuh kasih. Mari engkau lepaskan setiap para wanita yang dalam ketakutan. Baik itu ibu rumah tangga, baik itu karyawan, siapapun mereka Tuhan. Hari ini kelepasan daripada Tuhan turun atas engkau. Segala ketakutan sudah dihalau dan engkau mengalami kemerdekaan. Kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kiranya menyertai setiap wanita ini dan mereka boleh dimerdekakan dalam nama Yesus. Ada orang hari ini sedang mendengar program ini dan Anda mengatakan bagi saya sudah terlambat. Anda sudah dinasehati, sudah diingatkan, sama mirip dengan Felicia. Ada yang menegur, mengingatkan, namun Anda keras kepala, keras hati, tetap aja terus, melangkah terus, akhirnya terjebak. Dan waktu Anda terjebak, datanglah iblis dan mengatakan sudah terlambat bagi kamu, sudah no way out. Tapi saya mau katakan kepada Anda hari ini, bahwa asal kita mau berbalik kepada Tuhan. Di kitab Mazmur dikatakan mereka duduk dalam gelap dan kelam oleh karena kelakuan mereka sendiri. Tetapi mereka berbalik kepada Tuhan dan berseru-seru kepadanya. Dan dia datang dan dia angkat mereka dan dia selamatkan mereka. Saya mau katakan bagi Anda hari ini ada harapan di dalam Kristus. Ada harapan di dalam Yesus. Jangan menyerah. Jangan itu pada akhirnya tertunduk dan menyerahkan diri kepada keputusasaan. No, hari ini bangkit. Hari ini ambil tindakan yang kuat. Hari ini saya percaya Tuhan sediakan mujizat bagi Anda di dalam nama Yesus. Hari ini saya katakan kepada Anda yang sakit, yang terbelenggu, Anda yang pada akhirnya ikat. Saya mau katakan jadilah kamu sembuh di dalam nama Yesus. Terlepas di dalam nama Yesus. Terimalah mujizat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Itulah hari ini. Mari Anda bangkit dan ambil tindakan yang kuat. Caranya bagaimana ya? Segampang Anda mengangkat HP Anda itu udah langkah iman. Ya, hubungi counseling center yang ada di layar, hubungi QR code ya atau nomor WhatsApp yang ada di layar. Itu adalah langkah iman. Mungkin Anda berjumpa dengan sahabat doa dari CBN, Anda bisa ceritakan, Anda bisa mengaku dosa, Anda bisa meminta untuk Anda didoakan. Saya percaya Tuhan hari ini sediakan mujizat untuk Anda. Apa rasanya bila sejak lahir putri Anda mengalami keadaan cacat dan Anda tidak mampu untuk menolongnya? Mari saksikan kisah berikut dari Acafa.
Rosta tidak pernah menyangka bahwa putrinya Achafa akan lahir dalam keadaan bibir yang sumbing. Kalau melihat keadaan si Acha, saya suka merenung gitu ya. Kenapa ya anak saya begini, sedangkan keadaan kami begini nggak mencukupi. Awalnya Rosta tidak mengetahui bahwa dia sedang hamil. Rasa mual dan pusing yang ia rasakan kala itu dianggap normal. Hal itulah yang membuat Rosta sempat merasa bersalah atas kondisi putrinya. Mungkin ini kesalahan saya mengkonsumsi obat yang nggak tahu ya saya hamil. Bahkan Rosta juga pernah marah dan kecewa kepada Tuhan. Kenapa ya Tuhan, Kau kasih saya anak, tapi kenapa rezeki nggak Kamu kasih untuk mencukupi semua kebutuhan anak saya? Kondisi ekonomi yang sulit seolah mempertegas bahwa tidak ada harapan lagi bagi Rosta dan suaminya Rudi untuk putri kecil mereka. Putus asa ya, karena dari segi perekonomian kami pun hidupnya hanya pas-pasan. Saya sekarang kerja keliling galon, isi ulang. Paling dapatnya ya sekitar 80-100 ribu. Hingga pada suatu hari, keluarga ini dipertemukan dengan Ober Berkat yang merupakan bagian dari pelayanan kemanusiaan Cahaya Bagi Negeri Indonesia. Kami pun segera bergerak untuk memberikan bantuan operasi gratis kepada Achafa. Selang beberapa bulan kemudian, kami pun kembali untuk menjenguk Achafa dan kami senang melihat bibirnya telah sembuh dengan baik. Benar-benar senang karena udah cantik ya kan. Buat Ober Berkat, terlebih juga buat mitra dari Ober Berkat dan juga para donatur, kami mengucapkan terima kasih. Buat Bapak Ibu yang telah memberikan dukungannya pada Ober Berkat Indonesia, terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati semua usaha-usaha Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sangat luar biasa kesaksiannya. Cantik sekali ya. Iya, iya. Ternyata pisau bedah itu bisa pulihkan banyak hal. Betul. Dan ini adalah mujizat ya sebenarnya buat orang tua Achafa, Ibu Rosta ya, dan suaminya. Dan kita lihat bahwa keadaan mereka memang nggak ada ininya, nggak ada jalan. Bagaimana bisa membiayai untuk hidup saja? Mengantar air galon. Ya, betul. Itu pertama kerja keras, tapi dua pemasukannya itu kecil sekali. Betul sekali. Dan bagaimana mereka berharap ya mereka bisa dapat bantuan medis. Keadaan dia kan sumbing yang parah itu. Parah, betul. Wow. Ya. Nah, jadi ini adalah terobosan dan breakthrough dan saya merasa sangat diberkati dengan kisahnya karena saya juga Pak. Ya, betul, karena bagus. anaknya ya selain anaknya cantik itu kelihatan sekali ya perubahan yang luar biasa dan Ober Berkat Indonesia sudah lebih dari 20 tahun hadir bagi masyarakat Indonesia dan kasus bedah yang ditangani oleh Ober Berkat itu jumlahnya udah ribuan. Nah, bersama dengan kami hari ini adalah seorang Violen Andari, dia adalah Head of Health and Disaster Relief Programs for Ober Berkat Indonesia. Halo Vio. Halo Pak Mark, Ibu Maria. Halo waktu Vio. yang disediakan. Vio, kasus Achafa ini apakah ini super sangat langka atau memang banyak kasus seperti dia yang masih ada di sekitar kita? Ya, terima kasih Pak Mark. Jadi kasus seperti Achafa ini memang masih banyak terjadi, khususnya di bangsa kita ya, di Indonesia. Setiap tahun trennya masih ratusan ribu anak Indonesia terlahir dengan kondisi cacat bawaan lahir atau kita kenal dengan istilah kongenital. Baik itu bibir sumbing atau langit-langit mulut seperti Achafa, lalu ada juga hernia, katarak, dan juga berbagai cacat bawah lahir lainnya. Dan kondisi ini memang sangat memprihatinkan ya Pak, karena memang ini terjadi banyak faktor yang bisa menyebabkan sangat kompleks,
baik dari pengetahuan ibu, kemudian nutrisi yang kurang untuk seorang ibu yang sedang hamil, lalu ada kondisi ekonomi juga, faktor ekonomi sangat mempengaruhi, dan yang tidak kalah penting lagi, pemerataan fasilitas kesehatan. Jadi masih banyak sekali daerah di Indonesia, khususnya di pulau-pulau terpencil yang mereka belum punya baik itu rumah sakitnya yang bisa melakukan operasi untuk anak-anak ini, maupun tenaga medisnya seperti dokter spesialis, dokter anestesi anak, yang bisa membantu anak-anak ini untuk pulih. Seperti itu. Tetapi orang akan selalu bertanya, kan sekarang ada BPJS, ya udahlah pakai BPJS aja kan, memang disediakan untuk itu. Nah, kenapa ada kasus-kasus seperti ini di mana BPJS itu tidak lagi bisa nolong? Ya, betul Pak. Jadi memang kita punya program pemerintah BPJS Kesehatan ya, Jaminan Kesehatan Nasional, yang memang bisa diperuntukkan untuk mengcover penyakit-penyakit bawaan lahir ini. Tetapi permasalahannya adalah banyak dari masyarakat kita, khususnya yang masyarakat prasejahtera, mereka menghadapi kondisi mereka tidak punya nomor induk kependudukan, sehingga mereka tidak bisa mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Kemudian mereka tidak mampu, karena tadi faktor ekonomi seperti yang sudah disampaikan, mereka tidak mampu membayar iuran. Dan karena mereka tidak terdaftar sebagai penduduk resmi juga, mereka tidak bisa disubsidi oleh pemerintah melalui bantuan iuran pemerintah ya, untuk BPJS kesehatannya. Dan juga lagi-lagi mereka mungkin tinggal di remote area, sehingga tidak, walaupun mereka bisa terdaftar sebagai peserta BPJS, tetapi mereka tidak punya akses untuk uang untuk transportasi mereka ke rumah sakit karena jaraknya terlalu jauh, atau bahkan mereka harus terbang dari satu pulau ke pulau yang lainnya untuk mendapatkan operasi ini, bantuan operasi ini, mereka tidak bisa gitu ya untuk bisa mengakses hal itu, sehingga akhirnya BPJS Kesehatan ini walaupun sebuah kebijakan yang sangat baik dari pemerintah, tetapi belum bisa dipergunakan oleh kelompok-kelompok ini, masyarakat prasejahtera. Dan saya ingat kasus yang kita tangani di Oberberkat juga nggak sedikit ya, dari daerah kepulauan ya, terbang misalnya ke kota yang mana yang ada fasilitas kesehatan yang bisa menangani operasi seperti ini. Sekarang saya mau tanya kepada Vio, kenapa ya itu nomor induk kependudukan itu misalnya mereka nggak punya? Saya kurang, mungkin karena saya kurang paham kenapa bisa terjadi. Ya, salah satunya Pak, mereka pernikahannya tidak terdaftar. Jadi secara, karena kembali lagi ya, mereka ini dari kelompok masyarakat prasejahtera, mereka tinggal di daerah yang terpencil, sehingga jauh dari kantor pemerintahan, mereka tidak terlalu concern, mereka tidak terlalu terpapar dengan informasi untuk mendaftarkan pernikahannya, untuk mendaftarkan anaknya. Akhirnya ada banyak juga kaum-kaum yang terbengkalai di bangsa kita. Nah, untuk itulah Oberberkat Indonesia hadir, seperti yang tadi sudah Pak Mark sampaikan juga, dalam waktu dekat ini, di bulan ini kita juga akan melakukan operasi bibir sumbing gratis di Pulau Nias, di mana di sana belum ada dokter spesialis bedah plastik yang bisa melakukannya, tetapi Oberberkat hadir, kita membawa tim medis kita untuk kita bisa mewujudkan pemulihan, kesembuhan bagi anak-anak yang mengalami cacat kongenital di Pulau Nias. Dan banyak lagi wilayah kita di Indonesia yang siap untuk dilayani oleh Oberberkat Indonesia. Luar biasa, kendati Pulau Nias adalah satu pulau atau daerah kepulauan yang jumlah penduduknya hampir 1 juta orang. Wow. Iya, jadi ini memang kita melihat ini adalah kebutuhan dan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang sedang dikerjakan oleh Oberberkat Indonesia, mengisi selah-selah di mana memang nggak ada bantuan. Betul. Yang adanya keputusasaan dan kebingungan. Dan mungkin Anda hari ini bertanya, bagaimana saya bisa ikut di dalam ini dan menjadi bagian daripada hal besar yang sedang Oberberkat Indonesia lakukan, itu dengan semudahnya menjadi seorang mitra CBN. Sumbangan Anda akan menjadi satu flow ya, bersama dengan Oberberkat Indonesia untuk melayani dan membantu anak dan keluarga seperti tadi keluarganya Ibu Rosta ya dengan Acava. Ya, begitu banyak kasus. Nah, ini kita butuh kemitraan.
Anda bisa daftar sebagai mitra CBN dengan scan QR code. Ada nanti akan muncul form untuk diisi sebagai mitra, donasi berapa yang Anda mau memberi setiap bulannya, sehingga Anda menjadi tim CBN melayani banyak orang di seluruh Indonesia. Vio, terima kasih sekali ya untuk kebersamaan. Terima kasih untuk pelayanan Vio dan timnya Ober Berkat. Lanjutkan. Terima kasih Pak Mark. Nelson Mandela pernah berkata, sejatinya kemakmuran tidak hanya diukur dengan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi juga seberapa banyak yang kita bagi. Wow. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya Maria Kaismetan. Dan saya Mark McClendon. Kami undur diri, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Kongsi Pacai.